Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sofia Aini. NIM saya 06020124068. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 6 dari mata kuliah Fikih Muamalah Faraid. Semoga melalui video ini kita bisa sama-sama memahami dan mengambil manfaat dari pembahasan yang saya sampaikan. Baik, pembahasan bab kelima yaitu tentang syarat dan rukun waris. Syarat kewarisan meliputi 3 hal pokok. Yang pertama, wafatnya pewaris. Yang kedua, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal. Dan ketiga, hubungan yang sah antara keduanya. Wafat dapat dipastikan secara hakiki, hukum atau takdiri, sementara keberadaan ahli waris dapat berupa hidup nyata, status hukum, atau janin dalam kandungan. Rukun kewarisan terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, pewaris, orang yang meninggal. Yang kedua, ahli waris, pihak yang berhak menerima. Dan yang ketiga, harta warisan, harta peninggalan yang siap dibagi setelah diselesaikan kewajiban. Pewaris terjadi secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT, sehingga pewaris tidak bisa menentukan ahli warisnya kecuali melalui wasiat maksimal sepertiga harta. Sebab kewarisan. Sebab utama kewarisan adalah nasab, hubungan darah. Yang kedua, perkawinan yang sah dan wala, memerdekakan budak, serta hubungan sesama Islam bila pewaris tidak memiliki ahli waris lain. Penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan adalah faktor yang menggugurkan hak waris meskipun ada hubungan sah. Di antaranya pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Pembunuhan yang menghalangi ahli waris karena tidak boleh memperoleh harta melalui maksiat. Perbedaan agama membuat muslim dan non-muslim tidak dapat saling mewarisi, sedangkan budak tidak berhak mewarisi karena dianggap bagian dari harta tuannya. Namun sebagian ulama memberikan pengecualian bagi budak yang sebagian dirinya merdeka. Status janin dalam warisan. Janin itu berhak menerima warisan jika sudah ada saat pewaris itu meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Jika lahir meninggal, ia tidak berhak dan bagian yang disisihkan dikembalikan kepada ahli waris lain. Para ulama menggunakan metode perkiraan kemungkinan dalam menghitung bagian janin agar tidak merugikan ahli waris lain. Dan bagian janin tidak tahan sampai lahir dengan jelas. Kedudukan anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum Islam karena tidak ada hubungan nasab, tetapi kompilasi hukum Islam memberikan jalan melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan orang tua angkat. Selain itu, anak angkat dapat memperoleh hak melalui hibah yang diberikan semasa hidup atau wasiat yang dibuat sebelum wafat. Dengan demikian, anak angkat tetap bisa memperoleh bagian tanpa menyalahi aturan kewarisan. Kedudukan orang tua angkat tidak memiliki hak waris dari anak angkatnya karena tidak ada hubungan nasab melainkan hanya ikatan sosial. Dalam hukum Islam, hak waris ditetapkan bagi kerabat kandung atau pasangan sah, sedangkan orang tua angkat hanya bisa menerima harta jika diberikan melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengubah hak waris anak kandung dan hanya berfungsi sebagai bentuk pengasuhan. Analisis kasus murtad dalam waris. Murtad menjadi salah satu penghalang kewarisan karena hukum Islam hanya memperbolehkan pewaris antara sesama muslim. Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama sepakat murtad menggugurkan hak waris, sementara Hanafi memiliki pandangan lebih longgar. Dalam praktek di Indonesia, kasus murtad sering menimbulkan konflik keluarga dan solusi yang umum dipakai adalah melalui wasiat wajibah atau hibah untuk menjaga keadilan tanpa melanggar aturan syariat. Evaluasi syarat dan rukun dalam studi kasus. Evaluasi syarat dan rukun dalam kasus nyata menunjukkan pentingnya ketelitian agar pewarisan berjalan sah dan adil. Misalnya, dalam kasus ahli waris murtad, secara hukum Islam tidak berhak menerima, namun musyawarah keluarga terkadang memberi jalan melalui hibah atau wasiat. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum waris harus memperhatikan syarat, rukun, dan serta realitas sosial demi menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.
Kesimpulannya adalah hukum waris Islam itu merupakan ketentuan syariat yang rinci dan adil, meliputi syarat rukun, sebab, serta penghalang yang harus dipenuhi agar pewarisan itu sah. Kasus-kasus khusus seperti janin, anak angkat, orang tua angkat, dan murtad menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menyelesaikan masalah nyata. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi fondasi utama agar hak-hak keluarga terlindungi dalam keharmonisan tetap terjaga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.